Pagi, saudara, mari mengawali sharing kita. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami tidak sekedar berkumpul, tetapi kami menghargai, menghormati hadirat-Mu. Engkau ada bersama kami. Engkau sendiri yang menguduskan kami. Urapi kami masing-masing, biar Tuhan yang berbicara kepada kami. Sehingga acara ini selesai, kami menikmati dan kami dapatkan kekuatan baru. Pertolongan Tuhan bersama kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 37, ayat 23 sampai 24. Mazmur 37, ayat 23 sampai 24. Yang bunyinya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau berbicara pagi ini, saya berbicara tentang bangkit dari kegagalan. Kalau kita melihat keadaan kita melihat keadaan negara kita, sepertinya kita bingung apakah negara kita akan berjalan dengan lancar atau bagaimana. Tetapi saya tetap punya prinsip dan percaya bahwa negara kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita secara pribadi, apakah kita sedang bermasalah? Apakah kita tergeletak di pagi yang indah ini? Apakah saudara sedang putus asa di pagi yang indah ini? Apakah saudara sedang mengalami hal-hal yang pahit di hari-hari ini atau hari-hari sebelumnya? Nah, pada saat Anda lengah, apakah Anda tersandung dan terjatuh lalu menyerah, kalah pada dosa? Ini yang perlu dikoreksi, yang perlu diperiksa. Nah, sebenarnya ada yang lebih buruk dari sekedar terjatuh, yakni dari sekedar terjatuh ada yang lebih buruk, yaitu terus berada di dalam kejatuhan. Itu yang lebih buruk. Kalau kita jatuh, kita segera bangkit, puji Tuhan, aman. Tapi kalau kita terus berada di dalam kejatuhan, ini sedang masalah yang besar sedang terjadi. Dan saudaraku, negara kita kan negara yang saat ini sedang serius memperhatikan bagaimana keadaan kita nanti. Tetapi ya, sebagai orang percaya, kita punya pemikiran yang positif bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahwa setiap orang pernah gagal. Saya boleh jujur, setiap orang pernah gagal. Alkitab mencatat Abraham pernah gagal. Abraham bapak kita pernah gagal. Yakub pernah gagal. Musa juga pernah gagal. Daud yang menulis Mazmur 37 tadi juga pernah gagal. Mari kita belajar bersama-sama. Pemahaman bahwa setiap orang pernah gagal akan mencegah kita untuk putus asa, frustrasi, dan melakukan tindakan yang fatal. Percaya sebagai orang benar, apabila kita jatuh, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Dia sedang menopang kita dan sehingga kita tidak akan tergeletak. Saudaraku yang kekasih, kalau merenungkan ayat ini menjadi satu kekuatan bagi kita adalah walaupun kita jatuh, ada tangan Tuhan yang menopang kita sehingga kita tidak sampai tergeletak.
boleh jatuh, tapi tidak tergeletak. Tuhan menetapkan langkah kita, langkah orang-orang yang berkenan dengan orang yang berkenan, berarti yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya mari kita belajar untuk kita jadi orang yang berkenan. Sebab apabila kita jatuh, tangan Tuhan yang menopang kita sehingga kita tidak akan jatuh. Hal ini membuat kekuatan baru bagi saya. Mengalami peristiwa masalah yang sedang terjadi menjadi satu pergumulan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sadari bahwa setiap orang itu pernah gagal, ini menjadi satu kekuatan penting untuk kita. Berarti tidak ada satupun manusia di dunia yang sempurna. Kalau kita bicara tentang semua orang jatuh dalam dosa, tadi sudah kita bacakan, saya bacakan Abraham pernah jatuh dalam dosa, pernah bukan jatuh dalam gagal. Abraham gagal, pernah mengalami kegagalan. Daud juga mengalami kegagalan. Musa juga mengalami kegagalan. Yakub apalagi mengalami kegagalan. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kegagalan-kegagalan yang terjadi bagi pemimpin kita membuat kita belajar untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Agar kita tidak jatuh. Loh, saudaraku, kita juga sangat lemah. Kita butuh pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh sekali pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita memahami bahwa tiap orang pernah gagal, hal ini yang mencegah kita untuk putus asa. Kita tidak kecewa, tidak frustrasi, dan tidak melakukan tindakan yang fatal. Percaya, sebagai orang benar, apabila kita jatuh, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Iman kita goncang. Membuat kita bertanya, apakah ini terjadi menolong saya atau saya bisa keluar dari masalah yang sedang saya alami? Atau saya tidak akan keluar dari masalah ini? Saya mau ingatkan kita semua, tidak ada satupun masalah yang dialami orang percaya yang dia tidak keluar dari masalah itu. Dia pasti keluar dari masalah itu. Boleh masalah besar terjadi, boleh goncangan besar terjadi, tapi dia pasti keluar. Nah, saudaraku, memang dikatakan tidak seharusnya kita berbuat dosa, tetapi pada kenyataannya banyak kali kita melakukan dosa. Pada kenyataannya banyak kali kita melakukan dosa. Apa sih dosa itu? Kecewa aja sudah berdosa. Sakit hati, berdosa. Membenci orang, berdosa. Sebab kita tidak punya hak untuk membenci sesama kita. Kita sharing pagi ini warnanya kita cuma sharing, saudaraku. Saya harapkan sharing kita membawa kita lebih mengerti. Lebih dari itu kita masuk dalam hatinya Tuhan. Kalau kita sakit hati, kita kecewa, itu kita berdosa. Nah, kadang-kala hal seperti ini terjadi dalam hidup kita dan kita menganggap ini sebagai hal yang biasa. Padahal ini salah di mata Tuhan. Nah, untuk itu kita mau belajar bangkit. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8,
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita mengaku, kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Semua kita pernah berbuat dosa. Bahkan sekeliling kita dosa. Tapi saudara dan saya dipilih Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, memenangkan kita. Dosa boleh ada, tapi kita dipilih Tuhan sebagai pemenang. Kita keluar sebagai pemenang. Tuhan menuntun kita. Tuhan memagari kita. Tuhan menguduskan kita. Saudara perhatikan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, tetapi ia juga menuliskan kabar baiknya. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa jika seorang mengantara Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Saudaraku yang kasihi, seluruh dunia berbuat dosa. Hanya satu yang tidak berbuat dosa. Namanya Yesus. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat kesalahan. Sampai dia mati di atas kayu salib, dia tidak punya kesalahan. Nah, saudaraku yang kekasih, saudara dan saya dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan untuk sama-sama kita bergandengan tangan, membawa pergumulan negara kita, membawa pergumulan bangsa kita. Nah, yakin kita pasti keluar sebagai pemenang. Bagaimana kita akan bangkit? Bagaimana kita bisa keluar, bangkit? Kalau kita tidak bersatu, tidak bisa. Harus bersatu. Kalau saudara bersatu, sungguh-sungguh bersatu, maka saudara akan lihat kemenangan itu ada di pihak kita. Kemenangan ada bagi kita. Nah, akuilah kegagalan-kegagalan kita. Jangan terus mencemaskannya, jangan terus menyalahkan diri sendiri, tetapi akuilah dan segera bangkit dari kegagalan. Waktu kita mengakui, kita bangkit. Saudara, saya tadi sudah katakan, kecewa, dosa. Saya waktu mengalami masa-masa krisis, hampir 2 tahun yang lalu, waktu saya harus geletak di rumah sakit, dan harus ada diangkat benjolan yang ada di dada saya. Saya lihat orang yang datang, yang memberikan semangat. Berapa banyak orang yang datang dan memberikan kata-kata, dan boleh jujur saya katakan, tidak semua yang datang memberikan semangat. Sebab ada yang datang, lalu berkata sudah dioperasi ya, sudah stadium berapa. Kita bisa sebutkan stadiumnya, stadium sekian. Tidak ada solusi dari mereka, hanya gitu. Itu kan tidak memberikan kekuatan. Mendingan tidak usah besuk kata saudara, atau saudara datang besuk lalu berdiam dan doa saja. Saya sendiri bercerita tentang pengalaman saya alami. Kecuali Pak Lukito, Pak Tony, dan Tommy, Sohi, itu mendoakan saya alami benar-benar. Yang lain enggak. Dan sakitnya stadium berapa? Apakah itu jawaban untuk kita?
Makanya kalau kita mau besuk orang sakit, siapkan, doakan, minta hikmat Tuhan. Untuk kehadiran saudara membuat orang yang sudah mau mati pun dapat kekuatan. Orang yang sudah pasrah, yang dokter bilang sudah tidak ada harapan, begitu saudara datang, saudara dengar dia tidak ada harapan, saudara berdoa dengan dia, dan doa saudara merubah kehidupannya, merubah dia menjadi temukan kekuatan baru dari Tuhan. Ini saudara, ini saya harus jujur katakan, saya mengalami kegagalan. Saya kecewa. Di teman-teman tidak ada yang mengatakan kata-kata yang positif. Saya ketemu satu orang pendeta itu berkata, katanya sakit ya? Setelah iya, sakit apa? Saya tidak mungkin berbohong. Saya ngomong apa adanya. Dia, oh mulutnya sangat terbuka. Saya melihat pikirannya berjalan. Apakah itu jawaban? Saya mau ingatkan kita. Waktu kita bertanya kepada seseorang yang sakit, siapkan jawaban. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Yesus ada pengharapan. Waktu kita tidak berikan kekuatan untuk orang, kita malah mempersulitkan orang itu. Waktu kita datang, kita berkata, jangan pernah takut, ada Yesus. Nah, dengan sakit penyakit yang saya alami ini, saya mengucap syukur. Tuhan izinkan 25 hari di rumah sakit Siloam. Tiap hari saya berdoa buat orang sakit. Saya temukan orang-orang sakit yang lebih parah dari saya. Lebih parah. Tapi apakah satu kata yang saya keluarkan dari mulut saya mengatakan, wah bahaya. Enggak. Saya katakan, apa kabar? Bapak sakitnya apa? Saya dengar penyakitnya, saya sudah tahu ini bahaya. Lalu saya katakan, Bapak jangan pernah takut, jangan pernah takut, jangan pernah takut. Bahwa di dalam Yesus ada kuasa kesembuhan. Bapak itu melihat saya, begitukah? Kata dia, orang Manado. Tadi kemarin sore saya masih WA dengan beliau dan anaknya. Mereka mau datang lagi mau periksa. Lalu dia katakan, begitukah? Iya. Mereka WA saya kemarin mau datang dan minta, Pak saya mau pesan makanan apa dari Manado. Jadi persaudaraan, padahal ketemunya waktu saya juga sedang radiasi. Saya sedang radiasi, kami ketemu di sana. Orang sakit seluruh dalam rumah sakit itu semua orang yang diradiasi, semua punya penyakit yang parah. Ada yang sudah lewat, ada yang sudah meninggal. Ada satu ibu masih saya kenal dia dari keluarganya pun saya kenal. Waktu saya tawarkan dia, kamu tidak usah takut, Yesus Tuhan baik, Yesus dengar kau berseru minta tolong Tuhan. Dia menolak, saya mengatakan tidak mungkin Tuhan tolong. Selain kamu jangan ngomong kayak gitu, dia orang Makassar. Kamu percaya Yesus Tuhan, dia bisa merubah kamu jadi sembuh. Dia menolak saya, saudara tahu sebulan lalu dia sudah meninggal. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada pengharapan lain kecuali Yesus. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan ragu hadapi hidup ini. Pertolongan Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Kalau kita gagal, kita sedang mengalami kegagalan, bangkit segera. Saudara sakit bukan berarti saudara gagal. Saya mau bilang, saudara mungkin sedang mengalami penyakit, sakit penyakit, bukan saudara gagal. Tuhan izinkan penyakit itu terjadi bagi saudara. Tapi ingat, di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus mujizatnya masih terjadi. Berarti pada waktu saudara menjerit, minta pertolongan Tuhan, seketika dia tolong. Yesus itu luar biasa baiknya, luar biasa kuasanya, luar biasa dia hadir dalam waktu kita berseru minta tolong, dia hadir dan dia tolong. Tuhan tidak pernah terlambat atau memperlambatkan. Tidak pernah. Tuhan hadir dan Tuhan tolong saudara. Perhatikan baik-baik. Tidak ada satu hari pun
kita lewati tanpa Tuhan. Dan untuk itu, biasakan dirimu dengan mengucap syukur. Percaya bahwa Tuhan itu setia. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong engkau. Kegagalan yang sering terjadi di sekitar kita adalah rumah tangga kita. Apalagi yang sering terjadi, apakah pekerjaan kita? Masih banyak lagi yang kalau kita renungkan terjadi. Mari kita bangkit dengan sungguh-sungguh. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan kurang manis, mari kita mempermanis. Mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan itu ada kekuatan, ada jawaban, ada pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Awali tiap-tiap hari. Tiap hari Anda dengan menyediakan waktu untuk mengaku dosamu, mengakui kelemahan Anda, dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan kehendak. Ada 3B yang harus kita lakukan pagi ini. B pertama, kita bertobat. Bertobat dari bersungguh-sungguh. Mengucap syukur adalah jawaban bagi kita. Saudaraku, saya tadi sudah katakan, ada 2 hal yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Hal pertama, itu vonis yang berbahaya. Dan hal kedua adalah mujizat yang terjadi bagi kita. Apa itu yang pertama? Bersungut-sungut. Waktu kita bersungut-sungut, kita sedang turunkan murka Tuhan di dalam hidup kita. Tapi waktu kita mengucap syukur, berarti saudara mengaminkan firman Tuhan. Waktu saudara mengucap syukur, saudara aminkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan kecewa. Yang kedua, bangkit. Jangan putus asa. Jangan putus asa dan cepat menyerah. Jangan bangkit. Bangkit. Selama masih ada nafas berarti masih ada pengharapan. Dan pengharapan itu yang indah terjadi dalam hidup. Saya mengucap syukur. Menjadi satu kebiasaan saya adalah setiap kali saya ketemu orang, saya mesti bicara tentang Yesus. Dan saya harus berdoa untuk orang itu. Kemarin saya dengan istri, kami mau pesan pintu. Pintu kami, daerah kami ini banyak rayap, jadi dengan sendiri pintunya harus diganti. Ya kami pun berdoa untuk dana yang kami butuhkan. Masuk ke toko itu, kami lagi dicatat hitung-hitungan untuk pintunya harus yang khusus, pintu aluminium, supaya tidak dimakan rayap. Jadi waktu kami sedang diskusi, Tuhan bilang sama saya, doakan dia, doakan ini anak, doakan dia, anak muda. Saya tanya, namamu siapa? Dia sebutkan namanya. Terus dia lihat saya tanya, kamu percaya Yesus itu Tuhan? Percaya Yesus itu Tuhan? Dia lihat saya, matanya berubah sekali, matanya ceria sekali, dia senyum lihat saya. Di mana saya percaya Yesus, Om, kata dia gitu. Suasana kita jadi akrab. Tadinya kami mau pulang cepat-cepat, tidak jadi. Kenapa? Karena suasana berubah. Terus kami hitung-hitungan untuk dana yang kami butuhkan. Tadinya kami pikir sekian, ternyata dananya tinggi. Lalu saya berkata, tunggu sampai ada dana aja. Dan tadi malam dia WA, dia katakan, Om pesan aja. Nah, saya bilang, tunggu sampai ada dananya, baru saya pesan. Kalau nggak ada dananya, kami berdoa untuk secepat waktu hari ini, Tuhan kirimkan dana. Karena kami cuma berharap sama Tuhan. Nah, dengarkan baik-baik.
Waktu kita bertemu dengan seseorang, lalu kita berbicara tentang nama Yesus, suasana jadi berubah. Toko orang itu, kantor orang itu berubah suasananya. Kenapa? Ada Yesus. Di mana Yesus hadir, ada sukacita dan damai sejahtera menyertai kita. Mari kita belajar. Kalau B pertama bertobat, B kedua bangkit, B ketiga berdoa. Percaya kekuatan dari Tuhan selalu menyertai kita. Sebab kalau dikatakan selanjutnya, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sudah terjadi bagi kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Saya mau ingatkan saudara, pesan saya terakhir, jangan sekali-kali kecewa dengan keadaan yang terjadi. Jangan mengucap syukur untuk keadaan yang terjadi. Saya belajar mengucap syukur. Mengucap syukur. Apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, mengucap syukur. Sebab di balik ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Mengucap syukur, sakit, kecewa, mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau dikatakan firman Tuhan yang kita baca, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti tidak ada sesuatu pun yang membuat kita ragu atau takut. Percaya saja. Tuhan itu baik. Dan Tuhan pasti menolong saudara. Kegagalan, penderitaan, sakit, penyakit, keterpurukan, teraniaya, tidak ada harapan. Ini yang harus hilang. Hilang dari pikiran kita. Hilang, jauhkan dari pikiran kita. Kegagalan, penderitaan, sakit, penyakit, keterpurukan, teraniaya, tidak ada harapan, ini harus hilang. Kenapa ini bisa terjadi? Bersungut-sungut kuncinya. Kalau kita bersungut-sungut, itu terjadi. Tapi kalau kita mengucap syukur, maka mujizat yang besar itu terjadi. Nah, hidup berkemenangan, Mazmur 1 ayat 3. Hidup berkemenangan. Saya mau bacakan. Hidup memuliakan Tuhan. Ada damai sejahtera. Hidup bersukacita. Hidup yang selalu bersukacita. Dan hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Perhatikan, hidup yang sukses dan berhasil juga beruntung. Pasti menyertai saudara. Mazmur 1 ayat 3. Ada satu kisah terakhir. Saya mau bacakan untuk sharing untuk saudara. Ada seorang Yahudi yang tinggal di Amerika sampai dia dipanggil Tuhan. Dia meninggal di sana. Namanya Thomas Alva Edison. Dia melakukan lebih dari 9.000 pencobaan sebelum akhirnya dia menemukan bola lampu pijar. Bahkan pada saat menemukan bola lampu pijar sendiri, dirinya mengalami kegagalan sebanyak 9.998 kali. Nah, baru pencobaan yang terakhir dia temukan sewaktu jumlah 9.999 kali dia gagal. Baru dia temukan lampu pijar yang benar-benar menyala dan terang sampai sekarang. Thomas Alva Edison. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata mundur. Kalau sampai 9.999, dia tetap bertahan. Itu oleh anugerah Tuhan. Mari kita lebih fokus kepada Tuhan. Lebih serius kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita perhatikan.
hidup kita. Percaya bahwa pesan Tuhan buat Indonesia pagi yang indah ini untuk kita semua, jangan takut, jangan pernah takut. Percaya saja. Kapan sih Indonesia akan pulih? Kapan sih Indonesia akan aman? Kapan Indonesia berubah? Kita nggak perlu tahu itu kapan. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk kita. Kita akan melihat perubahan demi perubahan terjadi. Mari kita satukan hati kita dan percaya bahwa ekonomi Indonesia juga sedang diubahkan Tuhan. Percaya hari-hari akan datang adalah hari-hari yang luar biasa. Luar biasa. Saudara dan seisi keluargamu diberkati Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan kecewa, jangan bersungut-sungut. Mengucap syukur. Waktu saudara mengucap syukur, maka mujizatnya terjadi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur. Kau berbicara kepada kami, kami tidak mau biasa-biasa, tapi kami mau bangkit dari kegagalan kami. Kami tidak mau hidup biasa-biasa, kami mau keluar dari kegagalan. Sebab Tuhan menciptakan kami lebih dari pemenang. Hamba mengucap syukur, sucikan setiap kami pribadi lepas pribadi. Berapapun kami yang hadir pagi ini, kuduskan kami, sucikan kami, agar hari-hari akan datang, kami lebih kuat lagi melalui hidup kami. Saudara-saudara kami dimenangkan dan memuliakan Tuhan. Lebih banyak lagi orang yang akan bersekutu dengan kami. Dan nama Tuhan ditinggikan. Hamba mengucap syukur, Tuhan urapi, sucikan, kuduskan kami. Juga berkati ibadah besok. Urapi hambamu yang Tuhan pakai dia luar biasa. Tommy Simanjuntak besok akan berbicara tentang when God say wait. Tuhan urapi. Biar besok akan terjadi satu mujizat yang luar biasa. Semua yang ikut ibadah diberkati dan diurapi Tuhan. Semua yang ikut ibadah menemukan jawaban dari Tuhan. Hamba mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai engkau. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Yeye. Terima kasih Pak Yeye.